Oke, kakak mau dengar suaranya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya teman-teman. Tadi kita sudah sedikit kenalan nih sama guru kamu yang nanti akan menemani teman-teman belajar. Tapi sebelumnya, untuk memanggil guru tamu kita hari ini, kakak mau ajak teman-teman buat pakai suara drum. Ada yang tahu suara drum? Gimana suara drum? Oke, gimana sih kalau drum itu biasanya alat musik yang di apa teman-teman? Yang dipukul ya. Nah teman-teman sekarang boleh kita sama-sama mukul pahanya atau mungkin meja gitu. Lalu kita kasih suara. Kalau ada apa lagi kalau di suara drum biasanya cek gitu. Bisa ya semuanya? Sambil nanti kita pakai sama-sama. Semuanya. Oke, kita mulai ya. Kita beri drum roll untuk Bu Ais. Mana suara drumnya? Silahkan Bu Ais. Terima kasih Mbak Marlina. Apa kabar anak-anak? Apakah suara ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang rasanya kita bertemu dengan anak-anak dari SD 243 Palembang. Wah, keren. Ibu Ais ada saat ini tempat tinggal di Bogor. Jadi sangat senang sekali bisa menjumpai anak-anak yang ada di Palembang. Ya, perkenalkan, nama Ibu Ais Nurhayati. Saat ini Ibu mengelola PAUD, tetapi juga mengajar bimbel untuk SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi merupakan kebanggaan yang luar biasa. Ibu dapat berjumpa dengan anak-anak hebat dari SD 243 Palembang. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Asri yang sudah senang kelasnya belajar bersama guru tamu dari LPI Dompet Duafa. Ya, bersenang-senang hari ini anak-anak semua. Iya, Bu. Ya, kita bermain dan belajar. Kita senang-senang dulu ya. Izinkan Ibu Ais akan membagikan video, nanti kita ikuti sama-sama ya. Ya, Bu. Bersemangat belajar. Iya. Ya. Nah, tolong Mbak Marlina. Oke, baik. Kita akan senam sama-sama dulu ya, Bu ya? Iya. Oke, agar lebih bersemangat ya, teman-teman. Ada yang udah semangat banget nih mau senam kayaknya. Belum bisa ini Mbak share screen. Bentar. Siapkan energinya ya anak-anak, kita bergembira sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran ini lebih. Apakah sudah muncul layarnya di sana? Sudah. Sudah ya. Sudah, Bu. Sekarang suara teman-teman. Oke, sudah terdengar ya. Nah, oke, boleh silahkan Bu Ais dipimpin adik-adiknya untuk senam bersama. Mulai ya. Nah, untuk tahu baby shark ya, kita ikuti gerakannya baby shark. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Sambil berdiri ya. Satu kali saja ya Mbak Marlina. Baby shark,
Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunting, let's go hunting, let's go hunting, let's go hunting. Run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Hebat. Terima kasih. Anak-anak hebat luar biasa. Bagaimana, sudah bersemangat semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, pastikan kita dalam keadaan tenang dan gembira agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terima dengan baik. Izinkan Ibu ya. Nah, hari ini kita akan bermain. Apakah anak-anak sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah. Kira-kira tahu tidak apa yang kita akan mainkan dengan kertas dan sedotan? Siapa yang bisa menebak permainan apa ya? Bisa menebak? Tahu? Ya. Ya, kita siapkan dulu. Pertama kita punya sedotan. Apakah sudah punya sedotan semuanya? Oh, sudah. Hebat. Terima kasih. Lalu kita punya kertas, ya. Kertas bisa dari kartu nama atau dari karton. Dari kertas yang agak tebal nantinya kita akan buat tabung. Jangan lupa ditempel dengan double tape atau lem kertas. Jadi kalau anak-anak tidak punya double tape, nanti bisa pakai lem kertas ya. Kemudian kita punya 3 buah kertas bekas nih. Boleh kertas buku tulis, boleh kertas HVS, kertas koran, kertas bekas majalah, bisa ya buat kita bermain. Ya. Apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Pertama, buat kertas ukuran seperti ini. Ukurannya kira-kira 10 dikali 5. Atau kalau yang punya ukuran kartu nama, ya 10 kali 5. Kalau yang belum digunting, silakan digunting dulu. Jadi kertasnya tidak terlalu besar. Kertas yang kakunya ya, karton, sebutannya karton. Kalau boys menggunakan ini kertas bekas snack box ya, atau kertas bekas undangan, kartu undangan bisa ya digunakan. Kita bermain menggunakan kertas bekas. Kita semua ukurannya 10 kali 5. Sudah siap kertasnya? Sudah. Nah, yang pertama kita buat tabung. Siapa yang sudah bisa membuat tabung dari kertas? Caranya kita gulung, ya. Kertasnya kita gulung seperti ini. Nah, kita buat tabung, digulung. Silahkan digulung. Kita sudah punya tabung. Ya, seperti ini. Bisa membuat tabungnya? Ibu yakin bisa? Anak-anak hebat? Oh, sudah. Iqbal sudah. Sudah. Alexis bagaimana? Alexis bisa? Oh ya. Aneta bisa? Oh, sudah. Yang sudah berhasil diangkat tabungnya. Nah, dalam beberapa detik kita sudah bisa membuat tabung. Hebat sekali ya. Ada yang kesulitan? Ibu tunggu. Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian kita punya kertas bekas tadi ya, yang
bola 3. Nah, satu kertas kita buat bulatan seperti bola sampai bolanya kecil seperti ini. Nah, diremas-remas supaya menjadi bola. Silahkan dibuat bolanya. Kita punya 3 bola ya. 1. Kita remas lagi. Sampai padat bolanya. Ya, kita punya 2 bola. Satu lagi ya. Nah, kita punya 3 bola. Kita boleh digulung-gulung seperti ini, boleh diremas-remas sampai menjadi bola-bola kecil ya, bola kertas. Seperti ini. Nah, kita punya 3 buah bola. Kita punya 3. Sudah, Bu. Sudah, hebat. Sudah, Bu. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Pintar. Ya, yang belum ditunggu ya. Sudah sekali buat bola-bola kertas ya. Anak-anak sering main dengan bola-bola kertas ya. Kita bermain dengan bola menggunakan kertas-kertas bekas. Sudah semuanya? Ya. Kelas Asri ini kalau Ya. salah. Dasar Kita nanya lanjutkan apa dia gawe. tahapannya ya. Tabung tadi yang sudah kalian buat, letakkan di atas meja atau lantai dengan posisi berdiri seperti ini. Kalau aku Letakkan lurus. dengan posisi berdiri tabungnya. Di lantai atau di meja, di dekat kalian. Oh, main nih, Mbak. Soalnya kan ini kelas kami besok. Nah, kemudian gunakan sedotan. Kita akan bermain. Siapa tahu cara memasukkan bola ke dalam tabung, tetapi tidak menggunakan tangan. Kita punya sedotan. Siapa yang bisa mencoba? Iya. Dibagi kemarin. Link yang gratis. Sejamnya. Nah, coba seperti ini ya. Jadi besok enggak ngajar dulu. Bisa memasukkannya? Ulangi sampai 3 kali. Silakan. Sudah masuk ke dalam tabung bolanya? Sabu. Berhasil semuanya? 3-3-nya berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil. Coba siapa yang mau menceritakan bagaimana tahapannya kita tadi memasukkan bola ke dalam tabung tanpa menggunakan tangan? Siapa yang mau menceritakan? Dari Silakan. Dengan cara menyedot. Tangan siapa yang mau menceritakan tahapannya tadi bagaimana caranya? Cara menyedot, Bu. Menyedot, iya. Menggunakan apa tadi? Sedotan ya? Ya, pintar sekali. Tepuk tangan hebat yang sudah berani menjawab. Ya, tadi kita menggunakan sedotan, kita menghisap tadi ya ke permukaan bola. Nah, jadi bolanya terangkat. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Ya. Ketika udara dalam sedotan bergerak masuk ya, mulut dan tekanan di dalam sedotan berkurang. Perbedaan tekanan ini membuat bola kertas ujung sedotan bergerak atau terhisap ke dalam sedotan. Nah, kita harus perhatikan juga lubang sedotan dengan besarnya bola. Gimana kalau sedotannya lebih besar dari bolanya? Tahu? Kalau Kayak gini. Bagaimana kalau sedotannya kita pakai sedotan yang ice bubble itu yang besar, bolanya ukurannya lebih kecil. Bagaimana nanti bolanya? Masuk ke dalam sedotannya. Masuk ke dalam. Besar sekali. Akan masuk ke dalam sedotan terhisap ya. Nah, makanya kita menggunakan diameter sedotannya lebih kecil dari bolanya. Ya.
kita dapat mengangkat karena bolanya tertahan di bawah sedotan. Kita memindahkan bola ini ke dalam tabung. Ya, kita berhenti menghisap bagaimana? Bolanya akan jatuh. Wah, luar biasa jawabannya. Bolanya akan jatuh. Coba ini menunjukkan bahwa benda bergerak dari tempat yang bertekanan lebih tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Siapa tahu alat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Siapa yang tahu? Nyedot minuman. Nyedot minuman. Bagus. Lalu apa lagi? Ketika tertahan, kita memindahkan. Pompa air, anak-anak tahu pompa air? Pompa air itu menggunakan metode cara kerjanya seperti sedotan tadi, atau yang kita kenal dengan vacuum cleaner. Anak tahu vacuum cleaner, pembersih debu? Nah, jadi itu menyedot kotoran, lalu kotorannya ditahan di dalam kantong supaya kotorannya tidak berjatuhan. Seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu share materinya? Nah, ada yang mau bertanya tentang langkah-langkahnya atau kegiatan bermain kita hari ini? Silahkan. Kartunnya lebih keren lah. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Izin share screen materi ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, boleh minta diulangin lagi nggak, Bu? Soalnya Boleh. itu Kita ulangi ya. Ya, Bu. ya, Bu. Sama tadi ya. Kita siapkan kertas yang agak kaku, lalu kita buat tabung. Ya, kita buat tabung tadi. Kemudian kita siapkan sedotan. Anak tadi sudah punya sedotan semuanya ya. Nah, lalu kertas-kertas kecil tadi kita buat bola. Kita kemas menjadi sebuah bola. Boleh dibuat 1, 2, atau 3 bola. Ya. Dan letakkan tabungnya dalam posisi berdiri. Kita punya tabung nih dalam posisi berdiri. Lalu bola-bola yang tadi yang di atas meja, ya, bagaimana cara memindahkannya bola? Dengan menggunakan sedotan. Sedotannya kita tap. Masukkan ke dalam tabung bolanya. Ya, kita ulangi lagi sampai sebanyak-banyaknya, boleh. Nah, bolanya masuk ke dalam tabung. Apakah sudah dipahami yang tertinggal tadi? Boleh diulangi? Sudah, pinter. Terima kasih anak-anak hebat. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita akan mempelajari tentang tokoh dan penemuan. Ya, sebentar. Oh, ada share biru, Pak. Nah, tentu anak-anak sudah tahu ya, ilmuwan adalah orang hebat yang berhasil menemukan sesuatu hal bermanfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Nah, tadi anak-anak sudah menjadi ilmuwan yang menemukan apa tadi? Alat hisap ya, pindahkan bola ke dalam tabung. Oh, luar biasa, keren hari ini kita menjadi ilmuwan ya. Tentunya hal-hal yang bermanfaat yang akan kita bagikan nantinya kepada orang banyak. Ya. Kali ini Boys akan memperkenalkan penemuan kertas yang kita gunakan tadi. Kertas siapa yang buat ya pertama kali? Lalu ada sedotan dan vakum cleaner tadi ya.
Iya. Pertama kita kenalan dengan penemu kertas yang bernama Cai Lun, ya, the creator of paper, penemu pertama kali kertas. Awalnya dibuat dari kulit kayu, rami, kepompong sutra tua, jari ikan, dan kain yang dimasak, lalu ditumbuk halus dengan campuran tepung dan dilarutkan dalam air. Ketika dalam air, adonan itu akan terpisah. Dan kalau kita merendam tepung, coba kalian perhatikan, anak-anak nanti di rumah boleh merendam bubur kertas. Kalau kita buatnya sekarang ya, kertas dihaluskan, direndam dengan air, nanti akan terpisah antara air dengan adonan. Nah, adonannya kita pisahkan, kita ambil, dicetak oleh Cai Lun ini, dan dikeringkan menjadi lembaran kertas. Itu pertama kali dia menemukan kertas. Awalnya, zaman dahulu itu tidak ada kertas, jadi menggunakan kulit-kulit kayu ya, untuk menulis menulis ilmu yang sudah ditemukan, atau menulis pesan singkat menggunakan kayu-kayu. Pada tahun 105 Masehi, Cai Lun menemukan komposisi kertas beserta proses pembuatannya. Jadi semakin hari semakin baik prosesnya, dikenalkan oleh masyarakat. Hingga saat ini Cai Lun diakui sebagai penemu kertas. Alhamdulillah ya, kita sudah menggunakan kertas. Bagaimana kalau kita masih menggunakan kulit kayu? Bagaimana jika kita menulisnya masih di atas batu? Tidak terbayang ya, anak-anak di dalam ketika sekolah harus membawa kayu, harus membawa batu. Nah, alhamdulillah sudah ditemukan kertas oleh Cai Lun ini. Lanjut ya. Mungkin kita berkenalan dengan Marvin Stone yang pertama kali menemukan sedotan, yaitu tepatnya 3 Januari 1888, seorang penemu Amerika Serikat bernama Marvin Stone memperkenalkan sedotan. Alat hisap yang terbuat dari kertas awalnya sama seperti ini, dibuat tabung kertasnya lalu diberi lem berbentuk silinder kecil panjang, ya. Kemudian karena terbuat dari kertas, ketika dicelupkan ke dalam air, akan apa kertasnya? Akan rusak, dan lemnya pun akan tercampur dengan minuman. Iya, seperti itu ya. Akhirnya Marvin Stone menyempurnakannya lagi dengan melapisi bagian luar kertas dengan lilin sehingga lem tidak larut ke dalam minuman. Sebenarnya konsep sedotan sudah ditemukan oleh bangsa Sumeria sekitar 3.000 sebelum Masehi. Sedotan berasal dari logam emas. Nah, tentunya yang menggunakan itu orang-orang yang kaya, yang kelas atas, yang bisa menggunakan logam mulia ini untuk membuat sedotan yang dibuat tipis dan panjang. Tentunya manfaat sedotan banyak ya, bisa menjaga kesehatan gigi. Anak-anak sering menggunakan sedotan untuk minuman? Sering. Nah, jadi kalau ingin gigi kita terawat dengan bagus, kita minum air manis atau air es menggunakan sedotan karena tidak melalui celah gigi tapi langsung masuk ke dalam tenggorokan kita, seperti itu ya. Nah, dikembangkan lagi oleh penemu yang lain hingga sedotan sampai saat ini ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari stainless ya, yang terbaru ya. Jadi kalau sedotan plastik kan menimbulkan sampah plastik yang banyak, yang diurainya itu lebih lama kalau plastik. Makanya saat ini dibuatlah sedotan-sedotan dari stainless yang setelah digunakan bisa dicuci kembali, disimpan. Jadi bisa mengurangi sampah plastik. Nah, yang ketiga, kita menggunakan vakum dan sedotan. Cara kerjanya sama dengan vakum cleaner. Nah, siapa sih pertama kali yang punya ide bahwa nyedot kotoran itu bisa menggunakan sebuah alat? Nah, ini yang bernama Daniel Hess. Pada tahun 1860, Daniel Hess dari West Union, Iowa menemukan vakum cleaner. Tetapi pada waktu itu namanya penyapu karpet. Jadi alatnya sederhana, yaitu penyapu karpet tradisional dan memiliki mekanisme yang rumit untuk dapat menyedot debu dan kotoran. Tapi semakin hari, semakin lama dikembangkan menjadi vacuum cleaner dengan teknologi yang canggih sampai kita temukan saat ini. Tentunya banyak tokoh-tokoh setelah Daniel Hess yang mengembangkan vacuum cleaner. Nah, siapa yang pernah melihat vacuum cleaner? Anak-anak pernah melihatnya? Nah, canggih ya, keren ya. Nah, anak-anak bisa menghasilkan teknologi baru yang bisa membantu meringankan pekerjaan kita dalam
pekerjaan kita ke sehari-hari. Seperti contohnya vacuum cleaner tadi, ada mesin air tadi ya, alat suntik pun sama. Ketika ditarik tekanan udaranya, airnya akan naik ke dalam suntikan. Nah, cara kerjanya sama dengan sedotan yang tadi kita mainkan. Nah, apa sih manfaat kita mengenal tokoh dan penemuannya? Anak-anak telah belajar mengenal tokoh dan penemuannya di tema 3 ya. Nah, yang pertama, ya, rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita diberikan apa? Akal dan pikiran. Ya, bisa kita kembangkan sehingga kita mendapat ide-ide baru. Ya, kita bisa menggunakan alat-alat yang memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu ya, yang pertama kita syukuri. Anugerah dari Allah berupa akal dan pikiran. Yang kedua, para tokoh itu sebagai inspirator kita. Contohnya kita malas belajar. Ketika kita membaca biografi tokoh, wah ternyata dia itu pekerja keras ya. Wah saya jadi terinspirasi nih mau bekerja keras seperti tokoh contohnya Thomas Alva Edison. Contohnya seperti itu ya. Yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah putus asa. Yang kedua, teladan. Tentunya kita menadani sikap ilmiahnya dan pemikirannya yang tajam. Tidak hanya menerima apa yang orang berikan, tetapi kita juga bisa meniru dari para tokoh yang luar biasa ini ya. Bagaimana para tokoh bekerja siang dan malam untuk menemukan alat baru ya yang bisa digunakan untuk orang banyak. Yang keempat tentunya sebagai motivasi, memberikan motivasi kita dalam belajar dan berusaha. Bahwa belajar itu tidak pernah mengenal lelah, harus bersemangat dan selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Bagaimana kalau gagal? Coba lagi. Bagaimana kalau mengalami hambatan? Cari solusinya. Nah, itu untuk anak-anak. Nah, pesannya dari Thomas Alva Edison, ya, dia mau menuliskan pesannya, I have failed. Saya tidak pernah gagal. I have just found 10,000 ways that won't work. Tetapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil atau tidak bisa digunakan. Nah, jadi jangan takut gagal. Ketika kita mengalami kegagalan, sebenarnya itu bukan suatu kegagalan yang fatal, tapi kita harus mencoba lagi supaya apa? Temuan kita atau ide kita berhasil dimanfaatkan oleh orang banyak. Terima kasih. Nah, anak-anak hebat. Iya. Boleh Ibu bertanya? Boleh ya. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan tokoh apa aja tadi yang disebutkan oleh Bu Lois? Bisa. Siapa lagi? Hebat sekali, luar biasa. Iya, luar biasa ya. Nah, anak-anak tadi sudah mempelajari bahwa tokoh-tokoh tadi luar biasa. Nah, siapa yang punya ide kreatif dari kertas? Apa yang bisa kita buat dari kertas? Siapa yang ide kreatif? Boleh bercerita di sini. Pesawat. Oh, bikin pesawat. Luar biasa. Ada lagi. Buat kapal api. Lalu apa? Perahu ya. Burung kertas. Jadi bola. Iya. Pintar. Baling-baling bisa baling-baling dari kertas? Bola. Siapa yang sudah pernah membuat baling-baling dari kertas? Iya. Nah, nanti kalian akan belajar. Apakah sudah belajar sumber energi listrik? Sudah, Bu. Ya, salah satunya tadi menggunakan baling-baling ya, dengan pembangkit listrik tenaga apa? Angin. Iya. Nah, kita bisa membuat baling-balingnya dari kertas. Jadi anak-anak mencoba sendiri di rumah. Oh, kalau baling-balingnya tertiup angin akan apa? Putar. Energi gerak ya, yang nantinya dirubah menjadi energi
Listrik. Luar biasa, hebat sekali. Ada lagi yang mau cerita? Kalau sedotan bisa dibuat apa lagi selain untuk minuman? Siapa yang punya ide? Baling-baling bisa, Bu. Baling-baling bisa. Oh iya, pintar. Lalu apa lagi? Buat apa sedotan plastiknya? Biar tidak menjadi sampah dan bermanfaat untuk kita. Benar. Jadi apa? Hiasan. Oh, hiasan. Bagus sekali ya. Ada yang pernah membuat hiasan dari bunga ya? Karya Menggunakan kamu. sedotan. Tangkai bunga. Buat Tangkai bunga, lalu bunga bisa juga. Hiasan batu. bunga dan sedotan. Kita juga meronce ya. Kita meronce membuat hiasan di dinding atau di jendela dengan sedotan tadi. Wah, luar biasa, hebat, kreatif. Kembangkan terus ya ide-ide kreatifnya. Ibu doakan semoga nanti ke depannya anak-anak bisa menjadi penemu-penemu hebat yang bisa menghasilkan teknologi-teknologi baru untuk kemajuan kita di kehidupan mendatang. Siapa yang mau jadi penemu hebat? Siapa yang mau jadi penemu? Jadi ilmuwan? Wah, luar biasa semangatnya. Amin ya, mudah-mudahan jadi ilmuwan-ilmuwan hebat. Nah, tentunya ya. Ada yang bertanyakan tentang kegiatan belajar hari ini? Silahkan. Masih ada waktu. Misalnya buat bunga dari sedotan bisa, Bu? Bisa. Kalian bisa cari info-infonya di Google, cara-cara membuat atau di YouTube ya. Jadi gunakan gadget kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya cara membuat bunga dari sedotan. Kalian cari di YouTube ya. Dari sedotan. Atau di Google nanti ada tampil contoh-contohnya. Kalian ikuti tahapannya. Nah, jadi sampahnya bisa dimanfaatkan lagi ya untuk hiasan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Agak rusak. Bu, bisa nggak Bu itu datang dari busana? Apa? Coba ulangi. Bisa nggak sedotan bisa buat baju atau busana? Ya. Kalau kalian sabar dan teliti, jadi sedotan kecil ini bisa kalian gunting ya, buat bunga-bunga kecil, bunga-bunganya disusun menjadi busana, bisa. Itu nanti jadi mahakarya yang sangat cantik. Jadi harus banyak ya. Kalian mengumpulkan sampah-sampah sedotan yang banyak sekali di sekolah atau di lingkungan rumah dekat warga ya. Kalian kumpulkan, lalu dibuat bunga. Nah, bunganya itu kalau kamu kalian susun menjadi rangkaian, kemudian dijahit atau disambung-sambungkan menjadi boleh sebuah rok atau rompi gitu ya. Dan memerlukan banyak sekali sedotan. Kalau sedotan bekas mudah atau sulit didapatkannya? Mudah. Karena banyak atau orang dewasa yang menggunakan sedotan sebagai alat untuk minum. Jadi kalian bisa gunakan sedotannya. Tadi idenya luar biasa. Sedotan dijadikan busana. Wah, hebat. Nanti dibuat ya, lalu bisa kalian upload di media sosial. Tentu kalian punya Facebook atau Instagram, punya? Ya. Nah, hasil karya kalian boleh kalian foto hasil karya saya dari sampah sedotan plastik. Nah, luar biasa. Ini ada lagi dari teman-teman? Bisa dibuat menjadi hiasan akuarium, Bu. Bisa dibuat? Jadi hiasan akuarium. Oh, hiasan akuarium. Betul sekali ya, karena ini terbuat dari plastik. Jadi jadikan Bisa dibuat rumput sintetis seperti akuarium. Ya, sekali. Ada lagi mainan, Bu. Bisa membuat mainan. Iya, betul. Pokoknya dibuat mainan apa? Boleh ceritakan? mobilan bisa, Bu. Mobil-mobilan? Oh, hebat sekali. Pernah membuat mobilan dari sedotan? Nah, Pernah, luar biasa. Perlu berapa sedotan dalam membuat mobil-mobilan? banyak.
Banyak. Wah, luar biasa ya. Idenya banyak. Kalau dari kertas tadi, siapa lagi yang punya ide membuat hasil karya dari kertas supaya kertas kita yang sisa-sisa ini, sampah kertas bisa kita gunakan? Rumput. Ada ide lagi? Kalau misalnya kertas dibuat busana bisa nggak, Bu? Oh, bisa. Tapi tadi ya, kalau kertas tidak tahan air. Kalau mau bagus lagi bisa dilapisi dengan plastik tadi ya. Jadi boleh kertasnya dulu lalu luarnya lapisi dengan plastik-plastik. Jadi busananya lebih indah. Contohnya bunga-bunganya dari kertas gitu ya. Mahkotanya dari kertas. Bisa sekali. Silakan kalian buat ide kreatifnya. Ketika punya ide langsung kalian terapkan. Oh, saya mau buat ini. Jadi deh ya. Ada lagi anak pintar? Bu, kertas bisa nggak dijadiin hiasan ruang tamu? Dari kertas? Iya. Bisa. Nah, kalian tentunya tahu display ya. Display kelas bisa juga untuk display ruangan kalian. Boleh di ruang tamu atau di kamar menggunakan kertas-kertas tadi. Bisa dibuat bingkai. Kalian punya sampah kertas dari kardus? Punya. Nah, itu kardusnya bisa digunakan untuk dibuat bingkai, hiasan dinding, ya, buatan hiasan kamar kalian atau hiasan untuk di depan pintu kamar supaya kamarnya lebih indah dan lebih cantik. Wah, idenya kreatif ini, ya. Silakan kalian cari informasinya sebanyak mungkin. Cara mengelola atau mengolah sampah kertas dan sampah sedotan tadi ya, akan muncul ide-ide baru. Nanti bisa kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian punya hal menarik atau hal-hal yang baru dari sampah kertas dan sampah sedotan tadi. Saya mau nanya. Iya, silakan. Kalau sedotan tuh dibuat kaligrafi bisa nggak? Kayak foto, bingkai foto gitu. Oh, bisa. Sedotannya nanti disusun-susun untuk bingkai foto ya? Iya. Itu bagus sekali bisa. Jadi belakangnya menggunakan kardus, kertas kardus, lalu pinggiran bingkainya menggunakan sedotan yang warna-warni. Kalian pilih yang cantik-cantik warnanya, disusun. Kemudian atasnya bisa dikasih bunga, dikasih nama kalian dari guntingan-guntingan sedotan. Itu nanti jadi cantik sekali bingkainya. Bisa sekali ya. Ada lagi anak-anak hebat yang ingin di-share ide-ide kreatifnya? Ya, semakin banyak teman-teman kita yang termotivasi atau terinspirasi. Oh iya, betul. Saya mau bikin bingkai nanti dari sampah sedotan. Nah, oh iya, saya mau bikin hiasan di pintu dari sampah kertas. Nah, mulai berkreasi ya, anak-anak hebat. Nah, kalau tidak ada, kita simpulkan kegiatan hari ini ya. Sudah tidak ada lagi? Baiklah, anak-anak, kegiatan belajar dan bermain kita hari ini yaitu membuat vakum cleaner sederhana dari sedotan dan kertas tadi. Tujuannya untuk apa? Melatih daya kreatif kita untuk menghasilkan teknologi baru atau hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian akal dan pikiran dalam diri kita dan juga akal nikmat apa? Mata, ya, telinga dan panca indera lainnya. Ketika kita melihat temuan-temuan baru yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Tetap semangat belajar, jangan putus asa, kita tiru dan teladani para tokoh yang luar biasa yang sudah menghasilkan teknologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu Is ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutup dulu ya, kita foto bersama. Silakan Mbak Marlina. Oke, terima kasih Bu Is. Wah, teman-teman tadi seru ya coba. Sekarang kakak mau ajak teman-teman buat nyoba dulu deh. Tadi masih disimpan sedotannya. Terus bola-bolanya. Bola-bolanya masih disimpan.
Nah, boleh nanti teman-teman ini ya kita praktekin gimana cara menghisap. Ini sama kayak vacuum cleaner ya Bu ya, atau menghisap debu gitu. Jadi caranya adalah dengan menghisap. Nah, terima kasih Bu Ois tadi yang sudah menyampaikan terkait dengan materinya tentang penemuan. Wah, luar biasa. Semoga adik-adik kita yang ada di SDN 23 Palembang setelah sudah belajar banyak akan menemukan banyak hal gitu ya. Jadi penemu-penemu hebat. Oke deh kalau gitu boleh kita foto sama-sama yuk teman-teman. Boleh dibuka kameranya. Oke, mungkin di kakak ini nih agak sinyalnya kurang baik. Bu Ois boleh bantu di screenshot atau mungkin Bu Asri. Jadi saya tidak muncul semua gambarnya. Oke, teman-teman apakah sudah memunculkan gambar semua ya? Sudah. Ya. Kameranya ya, kurang bagus nih. Oke, boleh minta tolong ya Bu Ois ya. Oh, sebentar. Sudah mulai muncul. Sedikit lagi. Oke deh. Nah, Kakak pandu ya teman-teman. Semuanya boleh berikan senyuman terbaiknya. Cheese kacang buncis. Semuanya bilang cheese. Cheese kacang buncis. Oke, satu lagi. Sepertinya ada 2 lembar ya. 2 halaman. Oke, sebentar. Satu lagi. Sudah? Oke, satu lagi. Kita tunggu sampai muncul dulu. Sinyalnya kurang baik. Ya, boleh sekarang jang kacang panjang. Oke. Siap. Oke Bu Ois, terima kasih banyak ya Bu Ois. Sama-sama Mbak Marina. Kita kasih tepuk hebat sama-sama yuk. Tepuk hebatnya kayak gini. Tepuk hebat untuk semua. Boleh. Hebat. Semua hebat. Keren. Terima kasih. Yuk, kita kasih tepuk hebat buat semua. Kita kasih tepuk hebat. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa di kelas guru tamu. Ya, sama-sama Bu. Senang ya. Ya Bu.